Jamaah rahimakumullah. Pagi ini kita mengkaji sebuah tema judulnya Imaratul Baiti Bitta'at. Memakmurkan rumah dengan beragam ketaatan. Inna minal maqasidil azimah lil manzil. Satu di antara tujuan paling utama seseorang itu membangun rumah dan rumah tangga itu adalah sukunun nafs, meraih ketenangan, warahatur ruh, dan kebahagiaan. Dalam bahasa Arab rumah itu banyak, ada bait, ada dar, ada manzil, ada maskan. Jadi bahasa Arab rumah itu satu di antaranya maskan. Apa maskan itu? Maskan itu arti tekstualnya tempat untuk mencari ketenangan. Taksisan lilladzati munajatillahi wal uns. Nah, ketenangan itu bisa terwujud kalau dibangun dengan lezatnya zikir dan ragam ketaatan. Para jemaah sekalian, maka satu di antara tugas kepala rumah tangga itu mewujudkan hal itu kepada rumah tangganya. Di sini dibuka dengan sebuah hadis. Mathalul baitil ladzi yuzkarullaha fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fi mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya itu ada zikirnya kepada Allah dan rumah yang tidak ada zikirnya kepada Allah. Ini gambaran dari iman dan amal soleh maksudnya. Maka seperti perumpamaan yang hidup dan yang mati. Jadi begitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, riwayat sahabat Abdullah bin Umar, "Sallu fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Salatlah kalian di rumah kalian. Jangan dijadikan rumah itu seperti kuburan, hanya digunakan untuk tidur saja maksudnya. Jadi orang hendaknya memberikan bagian tertentu dari salatnya di rumah. Bahkan di dalam Riyadhus Shalihin itu ada hadis yang juga dinukil di sini. Sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Fa inna afdhala salatil mar'i salatuhu fi baitihi illal maktubat. Salatlah kalian di rumah kalian karena seutama-utamanya salat seseorang itu adalah salat dia di rumah, kecuali salat fardu, salat wajib. Itu dalam Riyadhus Shalihin juga dicantumkan di sini. Jadi satu di antara ragam ketaatan yang hendaknya diberikan bagian oleh orang mukmin itu ya rumahnya. Gunakan untuk sholat sunnah maksudnya. Para jemaah sekalian, ada juga di sini dinukil di antara ragam ketaatan itu di rumah itu Imam Ibnu Hibban mengatakan zikru istihbabi iqadzil mar'i wa ahlihi li sholatil lail walau bin nadhi. Ada satu bab dalam Imam Ibnu Hibban dalam sunannya itu. Bab sunnah seseorang itu membangunkan keluarganya untuk sholat malam meskipun dengan memercikkan air. Hadisnya cukup panjang tapi begini intinya. Rahmat Allah melimpah kepada seorang laki-laki yang dia bangun malam. Kemudian dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan dipercikkan. Ingat, duduk disiram. Dipercikkan. Sebab lagi disiram gak situ sholat malam kira-kira. Kemudian rahmat Allah melimpah kepada seorang wanita yang dia bangun sholat malam. Kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya kan dipercikkan. Kalau kedua-duanya itu sholat meskipun 2 rakaat, kataballahu minadz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Kalau suami istri itu seperti itu, maka Allah memasukkan mereka termasuk golongan yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35. Termasuk orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, ini berikutnya. Di antara ragam ketaatan supaya suasana rumah itu membahagiakan, memerintahkan anak sholat. Nabi bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin." Perintahkan anak kalian sholat pada usia 7 tahun. Di sini dikatakan, Imam Ibnu Hajar berikan komentar begini. Fa inal aulad laisu bil mukallifin. Anak kecil itu belum kena beban hukum. Fala yattaji alaihim alwujub, maka dia tidak diarahkan untuk menunaikan kewajiban, dipaksa untuk menunaikan kewajiban, tapi perintah itu adalah ayu alimuhum bidzalik, pengajaran.
pengajaran. Jadi kalau tahapannya itu 0 sampai 7 itu keteladanan, 7 sampai 10 itu pembiasaan, 10 ke atas pendisiplinan. Para jemaah sekalian, ini berikutnya. Membiasakan untuk berzikir. Zikir itu himpunan yang cukup banyak. Masuk rumah mengucapkan salam, kemudian masuk rumah baca doa bismillahirrahmanirrahim, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, dan seterusnya. Bahkan mungkin zikir pagi petang itu bagiannya juga di rumah juga bisa. Di sini dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal di rumahnya Ummahatul Mukminin namanya Juwairiyah bintil Harith. Subuh Rasulullah berangkat, waktu duha balik ke rumah istrinya ini. Sambil beliau bertanya, "Ma zilti alal halil ladzi faraktuki anti?" Saya terjemahkan cara malangannya. "Dek, awakmu mulai mang kondisinya ngene kita, mulai tak tinggal sampai balik." Ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Sungguh laqad qulti ba'daki." Aku mengucapkan sesudah meninggalkanmu tadi 4 kalimat 3 kali. Lawuzinat bima qulti mundul yaum, yang seandainya ditimbang dengan apa yang kau baca mulai dari subuh tadi itu, niscaya sama. Jadi itu seorang suami yang memperhatikan, istrinya kepingin zikir atau berzikir, diberikan apresiasi. Diberikan apresiasi. Yang berikutnya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu diceritakan seorang namanya Utsman bin An-Nahdi. Kata beliau, "Tadayyaftu Abu Hurairah." Saya sengaja bertamu ke rumahnya Abu Hurairah, sabaan 7 hari. Fakana huwa wa mar'atuhu wa khadimuhu. Ini yang hebat. Adalah sahabat Abu Hurairah itu membagi keluarganya semuanya, termasuk dia, istrinya dan pembantunya, itu terjadwal untuk memakmurkan satu rumah itu senantiasa ada orang yang beribadah. Itu kan hebat Pak? Jadi mengkondisikan orang rumah termasuk pembantu itu bergantian. Jadi dibagi 3, dalam sehari semalam itu dibagi 3. Iki memakmurkan dengan begini sampai jam sekian. Nanti istrinya sampai jam sekian. Nanti begitu sahabat Abu Hurairah. Yusalli hadza tsumma yuqidhu hadza. Jadi orang ini sholat, kemudian nanti membangunkan ini jadwalmu sekarang. Sehingga di rumah itu senantiasa ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian. Di sini dikatakan pula, ragam ketaatan itu tidak harus sholat, zikir, baca Quran atau apa. Tapi termasuk diantaranya adalah anjuran untuk berbuat baik yang macam-macam. Di sini dikatakan Nabi SAW bersabda begini, "Innal aktsarina hum aqalluna illa man qala bil mali hakadha wa hakadha." Sesungguhnya orang yang penuh dengan kemelimpahan itu menjadi orang yang sangat miskin pada hari akhirat, kecuali orang yang mendistribusikan kekayaannya itu untuk begini, untuk begini, untuk begini. Jadi menganjurkan keluarga itu untuk memakmurkan dengan kedermawanan. Sekaligus menganjurkan keluarga untuk menghindari sifat, di sini dinukil alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada satu perlombaan yang tidak akan pernah finish, yaitu perlombaan memperbanyak kemewahan duniawi. Nah, kemewahan duniawi itu jangan hanya dianggap itu hanya soal aset, kendaraan, properti atau apa. Bukan hanya itu. Profesor Muhammad Ali As-Sabuni itu di dalam tafsir beliau mengatakan ketika menjelaskan alhaakumut takatsur ini termasuk juga kalau orang itu niatnya salah dengan kepingin punya banyak anak. Misalnya anakmu biro 10. Weh. Kok 10 apa? Jadinya keren. Nah, itu juga salah niatnya. Niatnya salah itu. Jadi ada orang bisa terjerumus kepada alhaakumut takatsur hanya karena memperbanyak anak tapi niatnya salah. Dikai bangga-banggaan. Para jemaah sekalian, yang berikutnya, menghindari berlebih-lebihan itu termasuk pada hal-hal yang sifatnya pribadi. Di sini anjuran hidup bersahaja.
Nabi bersabda begini, riwayat Jabir bin Abdullah. Firasun lirrajul, firasun limra'atihi, wa thalithu lidhaif, wa rabi'u lisyaitan. Ranjang, tempat tidur itu satu untuk suami, satu untuk istri, yang ketiga untuk tamu, dan yang keempat adalah untuk setan. Ini bukan lantas, jangan berhenti pada aspek tekstual ya. Berarti lebih tutup telu, berarti kayak setan. Bukan begitu. Ini maknanya adalah seseorang yang memiliki sesuatu muspro, hanok gunane, dan untuk bermewah-mewah, yaitu yang bisa terperangkap kepada setan. Gitu maksudnya. Mirip Nabi Muhammad SAW itu menegaskan al-khailu thalathun. Kuda itu ada 3. Sitrun, ajrun, wa wizrun. Menjadi tameng dari azab Allah, kemudian menjadi ladang pahala, dan menjadi beban dosa. Nah ini juga peruntukannya sebetulnya. Kalau lebih daripada apa yang dibutuhkan, itu berarti itu kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Begitu. Nah ini anjuran untuk bersahaja. Nabi menegaskan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung seorang yang masuk Islam, diberikan rizki kecukupan, dan dia memiliki sifat qanaah terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Jadi ragam ibadah itu bukan hanya yang sifatnya zahir, tapi mindset kehidupan kebersahajaan itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, saya tutup dengan doa yang biasa dipanjatkan para orang tua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kata-kata qurrata a'yun, penyejuk hati atau penyejuk pandangan itu maknanya para mufassir bilang itu adalah orang yang senantiasa melihat anggota keluarganya itu sibuk di dalam kebaikan. Sibuk dalam ketaatan. Pak, panjenengan yang punya putra Gen Z. Lek amalane koyo amalane Ashabul Kahfi. Glepak kanan, glepak kiri, sedina sewengi mek handphonean tok, miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri. Kira-kira sampean sepet apa ndak? Ya iku maksudnya. Tapi kalau Anda melihat anak itu ya membaca buku yang bermanfaat, ya baca Quran, ya dia membantu pekerjaan rumah ibu bapaknya dan seterusnya. Pokoknya sibuk dalam kebaikan, itulah makna dari qurrata a'yun. Melihat anggota keluarga senantiasa di dalam kebaikan. Tidak mungkin hal itu terrealisasi kecuali Anda memiliki satu sifat dalam rumah tangga. Ini penutup paling akhir. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada sebuah anggota keluarga, maka diilhamkan kepada anggota keluarga itu arif, kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Sing lanang lek ngandani sing wedok gampang ditompo. Sing lanang lek dikandani sing wedok juga gampang menerima. Anak-anak diberitahu tapi dengan kelemah lembutan. Maka keluarga yang diilhamkan sifat kelemah lembutan di dalam komunikasi, maka tidak akan terhalang dari banyak kebaikan. Satu di antaranya menegakkan banyak ketaatan di dalam rumahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.